Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan jurnalis Voice of America Virginia Gunawan langsung dari Alexandria, Virginia, Amerika Serikat. Selamat malam waktu Indonesia, Virgi. Selamat pagi waktu Amerika, Fajri. Ya, Virgi, bisa dijelaskan bagaimana kondisi ekonomi di Amerika Serikat saat ini? Ya, dari laporan Departemen Perdagangan yang dirilis Kamis kemarin, produk domestik bruto AS naik 5,7% selama tahun 2021. Di satu sisi ini menandakan ekonomi AS yang tumbuh kuat, namun di saat yang sama, kalau kita melihat data lain dari Departemen Ketenagakerjaan AS, indeks harga konsumen, ini yang mengukur harga yang dibayar untuk barang dan jasa menunjukkan peningkatan hingga 7% dibandingkan tahun lalu. Berbagai barang itu harganya naik secara signifikan di Amerika, antara lain misalnya bahan bakar seperti bensin itu naik sekitar 50%, mobil bekas itu harganya naik 39%, daging dan telur itu naik 20%. Dan saat ini laju inflasi AS mencapai angka tertinggi dalam 39 tahun terakhir. Sejumlah analis memantau inflasi di Amerika saat ini disebabkan oleh satu, pandemi COVID yang masih terus berdampak pada ketersediaan barang, baik lewat produksi maupun rantai pasok yang terhambat sehingga membuat pasokan sejumlah barang itu langka dan akibatnya barang jadi mahal. Dan yang kedua, selama pandemi warga Amerika ini mendapat stimulus dari pemerintah, jadi lebih berani untuk berbelanja. Dengan suku bunga yang hampir 0% membuat pengajuan kredit itu jauh lebih ringan dan tentunya ini mempengaruhi permintaan, Fajri. Baik, Virgi, lalu apa strategi pemerintah Amerika Serikat untuk merendam laju inflasi ini? Ya, Sarah, Kepala Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve, Jerome Powell, pada Rabu kemarin memberi sinyal akan adanya kenaikan suku bunga pada bulan Maret mendatang, setelah menurunkan suku bunga hingga hampir 0% pada Maret 2020 lalu untuk menghadapi pandemi. Apa artinya bagi warga Amerika? Ini berarti mereka tidak bisa lagi menikmati KPR, cicilan, pinjaman, kredit untuk usaha dengan bunga hampir 0% selama pandemi COVID yang saya sebutkan tadi. Logikanya, jika suku bunga itu dinaikkan, maka permintaan akan berkurang karena warga akan berpikir lagi untuk membeli sesuatu dan pada akhirnya ini bisa menekan laju inflasi. Namun ada dilema untuk melancarkan strategi ini di tengah pandemi dan jika dilakukan secara drastis. Bursa lapangan kerja di AS saat ini sekalipun menunjukkan tren positif namun masih sangat rentan, terutama dengan adanya varian Omicron ya. Nah, data Departemen Ketenagakerjaan AS yang dirilis pagi ini menunjukkan bahwa ada peningkatan hingga 4% bagi perusahaan untuk memperkerjakan karyawan baru untuk membayar gaji dan tunjangan mereka. Maka dari itu, The Fed merencanakan untuk menaikkan suku bunga sebanyak 3 kali, jadi bertahap selama tahun 2022. Inflasi tentu jadi ancaman bagi pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang selama ini kerap dijadikan diangkat sebagai pencapaian Gedung Putih selama pemerintahan Presiden Joe Biden, dan ini juga tentunya berdampak bagi tingkat persetujuan warga AS terhadap kinerja Presiden Joe Biden, Pak Zahra. Baik, Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Alexandria, Virginia, Amerika Serikat. Terima kasih.